Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ratnasari dari kelas R6A ingin menjelaskan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Bentuk yang pertama biasanya disebut konsultasi triadik atau konsultasi tiga pihak. Sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak bermasalah dan guru-guru yang menghadapi siswa-siswa bermasalah. Lalu ada bentuk kedua biasa disebut konsultasi proses, berfokus utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau biasa juga disebut proses penjangkauan, karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Lalu, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawancara pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antar konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi juga dapat digunakan terhadap dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti itu menghendakinya. Konsulti dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan seperti di sekolah, di kantor, di tempat konsultan bekerja, di lakukan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri atau privat, atau di tempat-tempat lain yang dikehendaki oleh konsulti dan disetujui oleh konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik konsultasi. Lalu ada tujuan umum. Tujuan dalam konsultasi agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Komponen, yaitu ada konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor itu adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Lalu ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Menjadi tanggung jawabnya. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahannya pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa bertanggung jawab atas pengentasannya. Lalu ada asas. Asasnya itu ada etika dasar konseling, kemandirian, asas-asas yang lainnya. Lalu ada pendekatan, strategi, dan teknik. Pendekatannya, perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi menggunakan teknik umum dan teknik khusus. Teknik umumnya yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisa, dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu ada teknik khusus. Dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien konsulti khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Pengubahan tingkah laku meliputi pemberian informasi dan contoh, latihan khusus, kursi kosong, permainan peran atau dialog, keluguan. Udah. Terima kasih. Nonton.